Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim program Kartu Prakerja telah mencapai sasaran. Erlangga mengungkapkan adanya peserta Kartu Prakerja yang berhasil mengembangkan bisnis ataupun menjadi karyawan, memberikan optimisme perekonomian akan membaik di tahun mendatang. Saat bertemu dengan perwakilan penerima Kartu Prakerja, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja sudah tepat sasaran dan banyak korban PHK yang telah memiliki profesi baru. Menurutnya, total penerima Kartu Prakerja mencapai 5,6 juta orang yang merupakan hasil seleksi dari 43 juta pendaftar. Penerima Kartu Prakerja tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, pemerintah mengucurkan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk program Kartu Prakerja. Setiap peserta mendapatkan biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah dan mendapatkan insentif langsung sebesar 600 ribu rupiah selama 4 bulan. Pengguna Kartu Prakerja juga mendapat fasilitas survei kerja maksud kami senilai 150 ribu rupiah. Sehingga total yang diterima setiap individu adalah 3,5 juta rupiah. Lebih dari 80% ini adalah sesuai dengan apa yang direncanakan dan mereka mendapatkan manfaat daripada Kartu Prakerja dan juga dirasakan tepat sasaran dan banyak dari mereka yang tadinya terkena PHK atau dirumahkan itu mendapatkan profesi baru. Ya, baik, kita akan bahas hal ini terkait apa saja tantangan pelaksanaan program Kartu Prakerja selama 1 tahun terakhir dan bagaimana kemudian rancangan program ini pada tahun 2021 mendatang. Telah bergabung di studio Metro TV di Prime Talk malam hari ini ada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudi Salahuddin. Selamat malam, Pak Rudi. Apa kabar? Selamat malam, Mas Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Dan juga dari luar studio bergabung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Deni Puspa Purbasari. Mbak Deni, apa kabar, Mbak? Baik, Mas Wahyu, thank you. Oke, baik Mbak Deni, seharusnya kita tunggu di studio ini. Tapi saya ingin yang ada di studio terlebih dulu, Pak Rudi. Mungkin sedikit mengelaborasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko tadi, Pak. Boleh digambarkan lagi secara umum seperti apa kemudian capaian-capaian yang tadi sudah disebutkan secara general oleh Pak Erlangga Hartarto? Ya, jadi memang program Kartu Prakerja ini kan sebenarnya diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu angkatan kerja kita. Ya, jadi untuk meningkatkan kompetensi melalui skilling, reskilling atau upskilling. Namun pada saat mau dilaksanakan, pada saat itu terjadi pandemi COVID, sehingga dialihkan skemanya menjadi ke arah semi bansos untuk membantu orang-orang yang terdampak, yang ter-PHK dan dirumahkan, dan juga kepada UMKM yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah, target yang diberikan oleh pemerintah waktu itu 20 triliun untuk 5,6 juta orang, yang mana kita sudah menyelesaikan sampai dengan akhir tahun ini sebesar 5,6 juta orang. Namun yang mendaftar luar biasa banyaknya. Jadi ada 43,8 juta orang yang sebenarnya telah mendaftar di dalam program Kartu Prakerja ini. Nah, ini yang Jadi, harus angkanya sampai 43 juta karena memang efek atau impact dari pandemi atau bagaimana Pak Rudi? Kalau kita lihat sih sebenarnya ini efek dari pandemi, karena dari pandemi, sebegitu banyaknya orang yang terdampak, gitu kan. Namun di sisi lain pemerintah juga memberikan bantuan sosial lain, misalnya melalui subsidi upah dan lain sebagainya. Nah, ini yang akhirnya ditempuh oleh pemerintah untuk supaya yang terdampak itu bisa mendapatkan bantuan sosial semua. Mbak Deni, benarkah memang yang menerima 5,6 juta ya yang tadi sudah menerima ya Pak Rudi ya? Ini benar-benar tepat sasaran semua atau bagaimana Mbak Deni?
Jadi betul itu semuanya tepat sasaran karena sebenarnya dalam regulasi itu persyaratannya sangat sederhana Mas Wahyu, yaitu warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun yang sedang tidak mengenyam pendidikan formal. Jadi apapun status pekerjaannya, apakah dia pengangguran atau orang yang sedang aktif bekerja, itu boleh mendaftar program Kartu Prakerja. Boleh ya, yang masih aktif bekerja ya, karena saya ingin sedikit membacakan hasil survei ya, ini Sakernas ya, Angkatan Kerja Nasional dari BPS yang menyebutkan bahwa 66% penerima Kartu Prakerja ini berstatus pekerja nih Mbak, ini yang banyak orang tafsirannya ini tidak tepat sasaran gitu, 66% tidak tanggung-tanggung. Jadi Kepala BPS juga dalam rilisnya menyebutkan bahwa pandemi ini berdampak kepada 29 juta orang pekerja, di mana 24 jutanya, Mas Wahyu, itu jam kerjanya menurun. Jadi ketika di situ dinyatakan bahwa 66% penerima Kartu Prakerja adalah pekerja, itu mayoritas dari mereka bukanlah pekerja penuh waktu. Syarat atau didefinisikannya sebagai bekerja di dalam BPS itu adalah minimal per hari itu adalah 1 jam selama seminggu terakhir. Jadi tidak berarti semua orang bekerja full timer. Dan data dari manajemen pelaksana dari self declaration peserta Kartu Prakerja pada saat mendaftar 89% mengatakan tidak bekerja. Karena sekali lagi di situ mereka dalam persepsi mungkin dulunya mereka bekerja penuh waktu, tetapi sekarang mereka bekerja hanya mungkin 1 minggu atau sedang tidak bekerja sama sekali karena dirumahkan. Jadi Karena itulah yang dirumahkan terjadi. dampak dari pandemi ini ya. Betul. 89% itu peserta menyatakan mereka tidak bekerja pada saat mendaftar Kartu Prakerja. Pak Rudi, saya ingin kembali lagi ke Pak Rudi. Program Kartu Prakerja ini kalau saya boleh sedikit ingat-ingat di awal ya Pak, mungkin sekitar bulan Februari, April begitu ya. April itu menuai banyak pro kontra perdebatan karena soal tataran teknisnya. Banyak yang berharap banyak yang memperkirakan ini akan ada di bawah Departemen atau Kementerian Ketenagakerjaan. Tetapi akhirnya diberikanlah kewenangan di Menko Perekonomian. Bagaimana menjawabnya dari Menko Perekonomian, Pak? Jadi Pada ratas tanggal 12 November itu memang Bapak Presiden menyampaikan di dalam ratas tersebut bahwa program Kartu Prakerja ini ada di bawah Kemenko Perekonomian. Jadi kami hanya melaksanakan perintah dari Bapak Presiden. Nah, lalu apa yang menjadi polemik itu adalah skema yang awal yang kita desain, yang mana itu tadi untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, ternyata ada dampak dari pandemi ini yang akhirnya kita mengubah skema itu menjadi semi bansos. Oleh sebab itu kita sempat menyetop gelombang, di gelombang ketiga kita stop untuk selanjutnya kita memperbaiki tata kelola itu supaya menyesuaikan dengan semi bansos tadi gitu loh. Jadi ada tata kelola yang harus kita ubah. Nah, terkait dengan mengapa di Kemenko, karena ini juga kita diharapkan untuk mengordinir karena ini lintas sektor. Lintas sektor. Leading sektornya Kemenko mau tidak mau karena memang karena itu tadi. Di situ ada kita berhubungan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Yang akhirnya mungkin Presiden menilai bahwa cocok di Kemenko Perekonomian. Dan secara teknis di lapangan juga akhirnya juga memudahkan pelaksanaan Kartu Prakerja ini. Iya, sangat-sangat memudahkan. Jadi ini yang kita melihat bahwa koordinasi ini kita laksanakan dengan baik dan saat ini kita juga dengan pemerintah daerah, dengan kementerian lembaga kita juga berkoordinasi dengan baik. Oke, baik Pak Rudi, Mbak Deni tahan sebentar. Saya ingin beri pertanyaan menggantung soal bagaimana kemudian antisipasi persiapan yang dilakukan di tahun kedua Kartu Prakerja di tahun 2021 mendatang, terutama ketika dikaitkan dengan kondisi pandemi yang masih belum bisa ditebak ujungnya. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Talk.
Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan soal evaluasi dan bagaimana progres perjalanan di tahun pertama Kartu Prakerja. Saya ingin kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, ada sifat bansos yang ini sebenarnya itu juga last minute ya Pak, ketika sebelum dirilis, datanglah pandemi, sifatnya berubah jadi semi bansos. Semi bansos. Gitu. Sampai kapan jadi pertanyaan Pak? Kalau kita melihat outlook di tahun 2021 mendatang ya masih belum jelas juga. Ya, jadi pemerintah telah memutuskan bahwa sampai di tahun 2021 di Komite Cipta Kerja pada rapat terakhir memutuskan bahwa ini tetap dilanjutkan program yang Kartu Prakerja dengan semi bansos. Namun tetap kita evaluasi pada pada kuartal pertama. Nanti kita evaluasi kalau ada perbaikan ekonomi dan itu bisa pemulihan ekonomi ini terjadi, mungkin kita mulai perlahan-lahan meninggalkan dan akan kembali ke skema awal. Jadi paling tidak dilihat sampai di 2021 ini ya? Iya, di kuartal pertama nanti kita akan evaluasi. Evaluasi lagi di kuartal pertama ya? Oke, baik. Secara teknis Mbak Deni, kalau kita lihat konteks pandemi saat ini tentu harapan-harapan dulu untuk mengasah skill, menambah jam terbang untuk skill tertentu, tatap muka kan Mbak? Sekarang kan jadi lewat Zoom, aplikasi virtual. Ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi di lapangan Mbak Deni? Pertama tentu saja pandemi ini sebenarnya kita bisa melihat blessing in disguise. Karena ini membuat kemudian kita semua terutama anak-anak muda itu menjadi go digital dengan lebih cepat. Kita tahu bahwa tantangan dunia ke depan itu akan terjadi disrupsi teknologi yang akan semakin luas. Dengan adanya delivery program Kartu Prakerja ini end-to-end secara digital, selain itu transparan, akuntabel, dan mungkin tidak ada korupsi begitu, tapi juga sebenarnya membekali penerima Kartu Prakerja dengan literasi digital yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan dunia kerja ke depan. Nah, soal literasi digital ini yang kemudian problemnya adalah soal seberapa terbuka, seberapa melek kemudian yang menjadi yang sudah menerima 5,6 juta penerima Kartu Prakerja tadi, Mbak, soal teknologi ini. Iya, awalnya kita mungkin khawatir ya, apakah kemudian dengan delivery secara digital ini kemudian dari Sabang sampai Merauke bisa berpartisipasi. Terbukti ini Mas, bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai dengan Miangas ada pesertanya. Bahkan penerima Kartu Prakerja 2,1% itu dari kabupaten-kabupaten tertinggal di Indonesia, 5% itu adalah penyandang disabilitas, 44% adalah wanita, 4% mereka yang berusia 55 tahun ke atas, dan 19% adalah mereka yang pendidikannya hanya SD dan SMP. Jadi sebenarnya dengan statistik ini semua menunjukkan bahwa sebenarnya penetrasi digital dan juga kemampuan masyarakat untuk beradaptasi secara digital itu ternyata juga bisa dilakukan. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi kalau tadi Pak Rudi di awal informasi paket berita yang kita saksikan adalah Pak Menko, Pak Airlangga menyebut bahwa ada contoh-contoh sukses dari mereka yang sudah ikut Kartu Prakerja ini. Boleh diceritakan mungkin Pak contoh-contoh seperti apa? Ya, jadi contoh-contoh suksesnya ada beberapa, misalnya ada yang di Bali, dia terkena PHK karena karyawan di hotel, dia terkena PHK, lalu dia mendaftar di program Kartu Prakerja, ikut berlatih dengan pelatihan beberapa pelatihan, lalu mereka dia kembali memulai usaha baru, menjadi wirausaha, menjual dupa dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang jualannya laku. Begitu juga ada itu yang di Jakarta atau di Bali. Di Bali. Di Bali. Ada juga yang karyawan yang tadinya tenaga keamanan di Satpam, lalu dia ikut, lalu dia menjadi wirausaha dan lain sebagainya. Banyak yang contoh sukses. Dan kemarin kita mengumpulkan itu di depan kepada Bapak Menteri untuk melihat bagaimana sebenarnya keberhasilan dari orang-orang yang telah menerima Kartu Prakerja ini. Oke, baik, itu contoh suksesnya menjadi entrepreneur akhirnya begitu ya. Oke, Mbak Deni, saya ingin mencoba menanyakan ini pertanyaan yang mungkin saya sempat beberapa kali tangkap di ruang-ruang publik. Begitu soal bagaimana license yang didapat dari kelas-kelas di prakerja ini kemudian bisa benar-benar berpengaruh, bermanfaat di praktek di lapangan, di dunia nyata, di dunia kerja.
Mas Wahyu, kita melihat survei BPS. BPS sebagai independen dari surveinya mengatakan hampir 90% penerima kartu prakerja yang telah menuntaskan pelatihan mengatakan bahwa keterampilan kerja mereka meningkat. Dan angka ini cocok dengan survei internal yang dilakukan oleh manajemen pelaksana yang direspon oleh setidaknya 4 juta penerima kartu prakerja. Bahwa mereka sekitar 83-97% mengatakan keterampilan kerja mereka baik skilling, reskilling maupun upskilling ini meningkat. Kenapa hasilnya bisa begitu? Hasil begitu kan merefleksikan pelatihannya itu bagus. Bagaimana pelatihan itu bisa bagus? Karena sebelum pelatihan itu masuk di ekosistem, dilakukan assessment oleh para ahli dari Universitas Indonesia, Atmajaya, dan Indonesia Mengajar. Dan begitu sudah ada di ekosistem, Mas Wahyu, itu masih dievaluasi dalam bentuk rating dan ulasan dari pengguna atau peserta, ditambah pengawasan dari kami, dan kemudian di-assess lagi oleh IPB. Jadi dari proses yang sangat hati-hati seperti itu, hasilnya kemudian bagus, itu menjadi katakanlah sebuah konsekuensi yang wajar. Ya, jadi asesornya double begitu ya? Gatekeeper-nya banyak ya? Betul. Ya, Pak Rudi, kita bicara lagi soal 2021 nanti. Apa yang berbeda, apa yang perlu diinformasikan kepada publik untuk menghadapi di tahun 2021 ini dengan ya, jadi di 2021 ini kita juga mempersiapkan apabila kembali ke skema awal seperti yang tadi saya sampaikan. Apabila itu kembali ke skema awal, berarti kita harus mempersiapkan lembaga pelatihan yang sifatnya offline. Karena saat ini kan semua pelatihan itu masih sifatnya online kan. Nah, apabila nanti kita ekonomi sudah pulih, Satgas Covid juga sudah menyatakan lampu hijau untuk menyelenggarakan pelatihan, kita akan membuka pelatihan secara offline. Nah, oleh sebab itu kami sudah mensosialisasikan hal ini kepada pemerintah daerah supaya mereka juga mempersiapkan lembaga pelatihan yang ada di daerahnya, gitu loh, untuk meningkatkan skill dari masyarakat yang ada di provinsi atau di daerah tersebut. Ya, terutama tentu ada kendala untuk beberapa profesi skill yang menuntut ada pertemuan fisik begitu, betul, Pak, ya? Betul. Jadi harus ada. Jadi ada banyak yang kemarin terkendala ya, Pak ya? Oh, sangat terkendala. Tapi yang tidak bisa dieksekusi online begitu. Iya, online. untuk beberapa pelatihan iya, tapi untuk pelatihan yang sifatnya online ternyata sekarang banyak sekali gitu loh. Dan itu dengan seperti yang tadi Bu Deni sampaikan, blessing in disguise bahwa semuanya bertransform secara digital gitu loh. Jadi kita melihat bahwa ternyata kelas-kelas itu bisa menjadi kelas online semua. Yang gitu dulu dibayangkan ini sepertinya sulit kalau tidak ketemu tatap muka fisik. Begitu. Ternyata bisa juga. Iya, bisa. Oke, targetnya Pak penerimaan di tahun 2021? Jadi pemerintah menyediakan alokasi anggaran sebesar 10 triliun gitu ya. Jadi kembali ke skema awal 10 triliun. Nah, ini nanti yang kita harus lihat lagi dengan evaluasi yang akan kita sampaikan atau kita lakukan di kuartal pertama. Mungkin kita akan, kalau misalnya kita switch ke offline, nanti target-target itu akan kita evaluasi kembali. Baik, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Mbak Deni sudah bergabung bersama kami di Pram Talk malam hari ini. Kita akan nantikan mudah-mudahan juga pandemi ini bisa cepat usai dan semua efektif bisa berjalan efisien dan penerima kartu prakerja ini bisa merasakan manfaat tentunya ya, karena ada pelatihan-pelatihan yang bisa digelar secara fisik, tidak lagi secara luring atau daring maksud kami. Terima kasih, baik, terima kasih sudah bergabung di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.